Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa 8 Maret 2022, pekan pertama Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya, bab 55 ayat 10 sampai 11, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 6 ayat 7 sampai 15. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada para muridnya tentang doa. Beberapa poin penting yang ditegaskan oleh Yesus berkenaan dengan doa. Yang pertama, doa tidak boleh bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, kepentingan Allah harus menjadi perhatian utama. Yang ketiga, kepentingan manusia diri sendiri, kepentingan pendoa itu sendiri. Dan poin penting lainnya yang terakhir adalah soal mengampuni. Ditegaskan oleh Yesus supaya para muridnya harus bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya sebagai persyaratan si pendoa itu, orang itu mendapat pengampunan dari Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, satu hal penting yang harus ditingkatkan atau mendapat perhatian selama masa Prapaskah adalah kehidupan doa. Sebagai orang yang percaya, kita diajak untuk meningkatkan kehidupan doa sebenarnya setiap hari, tetapi secara khusus selama masa Prapaskah ini. Kalau kita diminta untuk meningkatkan kehidupan doa, sekurang-kurangnya dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentang kuantitas doa. Artinya doa itu harus diperbanyak. Kalau sebelum-sebelumnya atau selama ini kita cuma berdoa kalau ada kesempatan, kita cuma berdoa kalau lagi sakit, kita cuma berdoa kalau kita punya persoalan yang genting, maka selama masa Prapaskah ini kita diajak untuk tidak saja berdoa pada saat-saat tertentu, tidak saja berdoa karena kita membutuhkan. Kita diajak untuk berdoa atau menjadikan doa sebagai makanan sehari-hari, sebagai rutinitas, sebagai kehidupan. Jadi, tidak hanya pada saat-saat tertentu di mana kita butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara kualitatif. Artinya, mutu dari doa itu juga harus diperhatikan. Apa yang dimaksudkan dengan mutu? Kalau selama ini, kalau kita berdoa dan kita hanya meminta, dan kita hanya meminta untuk diri kita sendiri. Nah, sekaranglah saatnya kita diminta untuk berdoa secara benar, secara kualitatif. Kita diminta untuk mengutamakan kepentingan Allah. Tidak sekedar minta dan minta untuk saya sendiri, tetapi
mau memuliakan Allah, memohon supaya kerajaan Allah terjadi, tercipta di bumi ini. Supaya kepentingan Allah terjadi dalam dunia kehidupan kita. Dan kita minta supaya kita mampu menjadi sarana yang membuat kerajaan Allah itu dialami, dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita diminta untuk meningkatkan kualitas doa, kita harus menanamkan dalam diri kita, dalam doa itu, kita diajak untuk bisa mengampuni orang lain, supaya kita pun diampuni oleh Allah. Dan itu yang menjadi kekhususan doa yang diajarkan Yesus, doa Bapa kami, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Mari kita gunakan kesempatan Prapaskah ini untuk meningkatkan kehidupan doa kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitatif. Saudari dan saudara terkasih, sementara Yesus yang dalam bacaan Injil hari ini mengajarkan doa kepada para muridnya, sesungguhnya disebutkan dalam bacaan yang pertama sebagai firman Allah Bapa yang datang untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa kepada Nabi Yesaya. Dalam bacaan pertama hari ini, Yahweh, Tuhan Allah Israel, mengatakan bahwa sabda yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Artinya, hemat saya, permenungan saya, sabda yang keluar dari mulut Allah itu tidak hanya sekedar kata-kata mati, tetapi lebih sebagai seorang pribadi, karena sabda itu mampu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, maka ketika kita berdoa misalnya, atau membaca atau mendengarkan sabda Tuhan, kita pertama-tama ingat, sabda Tuhan itu adalah seorang pribadi. Dan itu mestinya membuat kita menaruh hormat yang tinggi setiap kali kita berhadapan dengan kitab suci yang adalah sabda Tuhan, atau setiap kali kita mesti sadar, setiap kali kita membaca kitab suci, kita berhadapan dengan seorang pribadi, yakni Yesus. Saudari dan saudara terkasih, semoga bacaan-bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi bagi kita dalam menjalani hidup kita sebagai orang Katolik. Tuhan memberkati.